Iya nih, aku punya kabar gembira untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Oke. Oke, aku pimpin doanya ya. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Kau sendiri ya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi mau denger dah kabar gembiranya? Iya dong. Jadi besok itu Hari Senin kan? Betul sih, tapi lebih dari hari Senin, besok itu libur. Ini kabar gembira untuk kita semuanya. Akhirnya libur juga. Iya, setelah sekian lama akhirnya kita bisa libur juga. Betul banget, asiknya libur itu. Iya, aku punya kabar gembira juga nih. Aku punya game baru, namanya Tebak Emoji dan Tebak Tokoh Alkitab dari Emoji. Nah, caranya adalah nanti akan ada emoji dan kalian harus tebak tokoh Alkitab dari emoji itu. Oh gitu, aku suka banget main games. Teman-teman juga suka main games kan? Pastinya dong, kalau gitu yuk kita langsung main. Yuk. Pertanyaan pertama. Ada laki-laki. Lalu kapal. Itu apa ya yang ketiga itu ya? Ombak nggak sih? Ombak. Yang terakhir itu apa itu? Ikan besar. Ikan besar. Siapa ya itu ya? Laki-laki, perahu, ikan besar. Oh, itu ya, Daud ya? Daud. Kayaknya bukan Bukan. deh, Jibi. Iya. Bukan. Siapa dong? Teman-teman, kalian tahu nggak jawabannya apa? Siapa? Yunus. Wah, betul ya Yunus ya kayaknya ya? Coba kita cek Kita aja. cek aja ya. Apakah Yunus jawabannya? Wah, betul Yunus. Hebat kalian semuanya. Kita coba pertanyaan yang kedua. Kali ini ada laki-laki lagi ya? Iya. Sama domba, Domba, lagu. lagu, Ada mahkota juga. Iya. mahkota juga. Laki-laki lagi, domba, lagu, dan mahkota. Apa ya? Coba Cipi kamu tebak. Musa bukan? Musa? Hah? Bukan. Bukan ya? Haji, coba tebak. Apa Haji? Salomo? Salomo? Bukan juga kayaknya. Oh, ini baru Daud. Betul nggak sih? Oh, iya. coba kita cek. Coba kita cek. Apakah betul Daud? Yeay! Betul, ternyata adalah Daud. Keren, Jibi. Yeay. Pertanyaan ketiga. Wah, banyak ini kali ini emojinya. Ada rumah, lalu ada tempat tidur. Ada telinga. Hah? Orang berbicara dan nomor 3. Apa ya? Bicara nomor 3. Ayo Jibi, kamu kan jago. Tadi aja bisa jawab. Apa dong ini? Ini susah, kok aku nggak pernah tahu ya ceritanya ya. Kalian masa nggak tahu ceritanya sih? Aku nggak tahu dong. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Kiki, Apa ya? Samuel bukan? Samuel, mungkin. Ayo kita coba cek ya. Wah, betul Samuel. Hebat banget Kiki. Oke. Kita coba pertanyaan yang selanjutnya. Wah, semakin banyak nih. Iya. Ada gambar. Laki-laki lagi. Keluarga. Lalu, keluarga. Terus apa lagi itu ya? Apa itu ya? Binatang ya itu ya. Iya. Binatangnya ada macam-macam tuh. Ada 2. Lalu ada perahu. Perahu. Dan Terus ada ada ombak. Hmm. Cerita tentang keluarga, binatang, perahu, dan ombak. Apa ya? Atau kita tanya teman-teman ya. Boleh. Teman-teman, kalian tahu nggak ini cerita tentang siapa? Tentang siapa? Nabi Nuh. Apakah betul Nabi Nuh? Ayo kita cek. Ayo kita cek. Wah, betul sekali. Nabi Nuh. Good job guys. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini panjang lagi. Coba-coba, gimana itu? Ada laki-laki dan perempuan. Perempuan itu sepertinya anak kecil deh. Haji. Iya.
ada kaki, Kaki, gunung, gunung, pisau. Wah, Habis itu ada tanda. dilarang. Stop. Terus habis itu ada domba. Waduh, Apa ini ya? aku semakin pusing. Ini gimana ini ya? Coba-coba Haji. Ayo tebak Haji. iya coba tebak. Apa ya? Aku juga nggak tahu. Gak tahu juga ya. Aku juga nggak tahu nih. Kalau Kiki, tahu nggak? Apa ya? Abraham kan? Abraham? Oh iya, bisa jadi ya. Iya. Coba-coba kita lihat ya jawabannya. Wah, betul banget Abraham. Hebat deh Kiki. Hebat banget kalian. Asik banget ya mainnya. Aku Iya. seneng banget main sama kalian. Ngomong-ngomong Kiki, aku sama Haji tadi sudah cerita tentang kabar yang gembira. Masa kamu nggak punya sih? Ada dong. Kemarin ya, mamaku itu ngajak aku ke toko donat. Tuh, tokonya sebelah sana tuh. Oh, yang lagi viral itu ya? Iya, terus ya rasanya tuh enak banget. Kalian pernah ke sana nggak? Nggak pernah. Ya udah deh, kita ke sana bareng. Aku traktir. Wah, itu baru kabar gembira. Ayo kita pergi kalau gitu. Oke, yuk. Traktir, Kiki traktir. Shalom adik-adik. Yes adik-adik, kita mau seperti Kiki, Haji, dan Simbi yang selalu mengabarkan sukacita tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekarang yuk semuanya bangkit berdiri dan kita muji Tuhan dengan sukacita. Come on. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Come on, let's sing together. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes you are, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Yes. We want to praise you more Jesus.
Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. I've got some age, na 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 na. Jesus, thank you Lord for loving us. Sekarang adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Kalian bisa lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kayak bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Say yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hallelujah. We love you, Jesus. We praise your name high. Jesus, we call your name, O Lord. We praise you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Now everybody let's raise your hand. Let's sing this song once again. Yes, Jesus loves me. Yes, we love you, Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me
Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. You love your Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Sing this song once again. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami ada di tempat ini, kami ada hari ini karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kau mati, Kau menebus dosa-dosa kami, dan Kau bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami bisa beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau duduk dengan tenang, dan kami akan menjadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan, amin. Hari ini kakak senang banget karena bisa berkumpul bersama dengan kalian di sini, dan itu jadi satu kabar gembira. Ya, ada satu kabar gembira kalau tadi teman-teman yang jadi semut, yang jadi lebah, yang jadi ladybug, kumbang, tadi itu punya kabar gembira masing-masing. Kakak juga punya kabar gembira nih buat kalian semua di sini. Hari ini adalah tapping ibadahnya kita yang terakhir. Karena mulai minggu depan kalian bisa mengikuti ibadah Eagle Kids, Super Trooper, dan All Star itu lewat streaming setiap hari Minggu mulai jam 10. Wow, itu kabar gembira, sesuatu yang baru. Nanti kalian bisa lihat teman-temannya juga ikut beribadah bersama-sama. Ya, wah, kabar gembira. Kita semua pasti senang kalau dengar kabar gembira. Kalau setelah selesai ujian dapat nilai yang bagus, gimana? Wah, happy. Ya kan? Tapi kalau dapat kabar yang enggak menyenangkan, pasti sedih. Semua kabar yang menyenangkan itu enggak bisa kita tahan. Kalau kamu punya HP baru, dikasih sama mama HP baru, apa yang kamu lakukan? Wah, kamu akan cepet-cepet cari temenmu siapa ya yang mau kamu ceritain. Ini aku dapat HP baru, aku punya HP baru. Kamu punya mainan baru, kamu akan dengan senang, gak tahan untuk cepet-cepet ceritain sama saudaramu mungkin, sama temanmu. Kalau kamu punya mainan games baru, segala sesuatu yang menyenangkan, kabar sukacita itu gak bisa ditahan. Ya, gak bisa ditahan, kita pasti akan mau menceritakan kepada banyak orang. Tahu gak, ada satu kabar sukacita, kabar baik yang seharusnya nih tidak kita tahan, tidak kita tutup mulut. Tapi kita harus ceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Tahu enggak kabar tentang apa? Kabar tentang Tuhan Yesus. Kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus itu mati, dia di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita, dan dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga kita ini bisa diselamatkan. Wow,
Kalau kabar sukacita itu sangat penting buat setiap kita, itu adalah kabar sukacita yang seharusnya didengar oleh semua orang, maka kita nggak akan tahan-tahan untuk menceritakannya kepada orang lain. Kabar sukacita tentang Tuhan Yesus itu dinamakan Injil. Apa namanya? Injil, yes. Injil itu kalau kalian search ya di Google itu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar sukacita, tahu enggak? Kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kabar baik bagi semua orang. Dan semua orang harus mendengarnya. Enggak usah ditahan-tahan. Ceritakan, kalau kita sudah pernah mengalami Tuhan itu baik sama kita, Tuhan itu menolong kita, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Jangan tutup mulut. Lepaskan. Ceritakan. Katakan kepada sebanyak mungkin orang betapa baiknya Tuhan. Ceritakan kepada sebanyak mungkin teman-temanmu kebaikannya Tuhan. Kita mau dengarkan satu cerita tentang seorang yang dia juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa perlu ada orang yang menceritakan? Ternyata karena ada banyak orang di luar sana yang enggak tahu tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Kenapa kok aku harus percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka tuh enggak tahu. Seperti seorang yang dia membaca kitab tapi enggak ngerti. Jadi perlu ada seseorang yang menjelaskan dan menceritakannya. Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Filipus dan sida-sida dari Etiopia. Filipus adalah orang yang suka memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Suatu hari, datanglah seorang malaikat Tuhan kepadanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Lalu berangkatlah Filipus, padahal jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ternyata di daerah itu ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saat itu, sida-sida dari Etiopia itu sedang dalam perjalanan pulang dan membaca kitab Nabi Yesaya. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu, ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Tentang siapakah ayat yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini? Maka Filipus menjelaskan tentang apa yang dibaca sida-sida itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan saat tiba ke suatu tempat yang ada air, sida-sida itu meminta untuk dibaptis dan menyatakan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu sida-sida itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, kemudian Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Oke, tadi itu cerita tentang siapa? Filipus. Filipus itu dia pergi ketemu dengan yang namanya sida-sida dari Etiopia. Ya, sida-sida itu adalah seorang yang pekerjaannya itu menjaga permaisuri raja ya, istrinya raja maksudnya ratu ya. Kakak ribet ngomongnya. Sida-sida itu adalah orang yang menjaga ratu gitu. Nah, waktu itu dia baca dan dia tidak ngerti dan Tuhan mengutus Filipus untuk ketemu dan menceritakan siapa sih Tuhan Yesus itu. Dan apa yang terjadi?
Kita bisa lihat sida-sida dari Ethiopia itu akhirnya dia dibaptis air dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu terjadi sukacita yang besar. Malaikat di surga bersorak-sorai. Wow, karena apa? Karena ada satu jiwa diselamatkan. Ada satu orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan surga menunggu. Apakah ada orang-orang, ada anak-anak yang mau berjalan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang di luar sana. Belum percaya kepada Tuhan. Yang belum dengar tentang Tuhan Yesus. Kita harus melakukan sesuatu. Aku harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sebanyak mungkin orang. Katakan sama-sama Kak Yeni. I want to tell about Jesus. Ayo sama-sama ya. Katakan sama-sama Kak Yeni. 1, 2, 3. I want to tell about Jesus. Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semakin banyak orang, teman-teman. Terus gimana Kak caranya? Kakak kasih tipsnya. Ada 3 cara kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil. 3 yang kita perlukan. 3 hal ini kita sebut dengan 3D. 3D. Ya, 3D. 3D yang pertama apa? Catat baik-baik. D yang pertama adalah doa. Apa? 1, 2, 3. Yes, doa. Tahu enggak ketika kita berdoa, sesuatu itu terjadi. Kita mau baca 1 ayat ya, di Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, kakak bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan sama-sama kakak, kuasa. Yes, kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kakak ulangi 1 kali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita menceritakan tentang Tuhan, bukan hanya bercerita aja, tetapi disertai dengan yang namanya doa. Maka firman Tuhan tadi katakan ada kuasa yang menyertai kita. Kuasa ketika kita menceritakan kepada temannya kita, ayo tak ajak ke CG yuk. Di CG itu ada banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh baik loh sama aku. Dia tuh sudah sembuhkan aku dari sakit. Tuhan Yesus itu sudah menolong keluargaku. Ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus disertai dengan yang namanya D yang pertama, doa. Maka ada satu kuasa yang mengalir keluar lewat perkataannya kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, mungkin kita sudah ngajakin berulang kali, 10 kali, beberapa kali. Orang itu tidak mau, ya. Orang itu tidak mau dengar, orang itu tetap mengeraskan hati. Ini kuncinya, doa. Dengan kuasa dari Roh Kudus, maka hati yang keras, hati yang tidak mau percaya, itu bisa dilembutkan oleh kuasa yang dari Roh Kudus. Kakak mau sharing tentang kakak punya saudara, ya, kakak punya paman, itu hatinya keras. Kalau kakak ceritain tentang Tuhan Yesus, dia ngomong, orang Kristen, aku tahu itu semua orang Kristen. Aku lebih baik daripada orang-orang itu. Wah. Jadi kakak bingung nih, mau cerita tentang Tuhan Yesus gimana? Dia merasa dia sudah baik. Apakah benar orang yang sudah baik, yang tidak nakal itu tidak perlu Tuhan Yesus? No, semua orang butuh keselamatan. Semua orang telah berbuat dosa dan butuh diselamatkan. Butuh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pamannya Kak Yeni ini merasa dia baik-baik saja, dia oke-oke aja. Hanya satu kuncinya. Apa yang Kak Yeni lakukan? Tuhan tidak bisa ngomong, apalagi dia paman lebih tua daripada Kak Yeni. Kakak cuma berdoa, Tuhan jamah hatinya.
Dan sungguhan loh, ya setelah berkali-kali kakak ajak, kakak cerita tentang Tuhan Yesus, dia gak mau percaya. Akhirnya tiba-tiba loh, orang yang begitu keras hatinya dilembutkan sama Tuhan. Dia ngalami suatu kejadian sih, ya ngalami satu kejadian kemudian akhirnya dia mau percaya. Bahkan seluruh keluarganya mau percaya. Wow, kakak senang dan kakak percaya dengan D yang pertama ini. Dengan kuasa doa. Coba lihat di sekitar kalian. Ada ndak orang-orang yang sudah kalian ajak tapi ndak pernah mau. Kalian cerita tentang Tuhan Yesus selalu kalian itu ditolak. Ya, pakai D yang pertama. Kuasa doa. Tidak akan pernah sia-sia doa-doa kita. Kalau kalian mungkin di ibadah seringkali diajak sama kakak-kakaknya. Atau di CG seringkali diajak sama kakak-kakaknya untuk berdoa. Sebutkan nama. Jangan diem aja. Percayalah setiap doa yang kita ucapkan itu naik, itu didengar oleh Tuhan. Tuhan itu mengerjakan. Dan ketika doa itu didengar oleh Tuhan, ketika orang itu mengalami pertobatan, percaya kepada Tuhan Yesus, wow kita akan happy banget. Kita akan bersuka cita bersama dengan malaikat-malaikat di surga. Senang banget kalau ada satu temannya kita, saudaranya kita yang diselamatkan. Ingat yang pertama, caranya adalah dengan berdoa. Doa, D yang pertama. D yang kedua. D yang kedua adalah dana. Wow, dana ini apa kak? Kakak punya ini. Kian. Apa ini? Uang. Wow, kenapa kak? Kok pengabaran Injil cerita tentang Tuhan Yesus itu butuh uang? Apa gini caranya? Sini. Kamu mau datang ke ibadah Eagle Kids? Nanti kalau datang dibagiin uang 50.000. Wow, pasti banyak yang mau datang ya kan? Apakah seperti itu? No, dengar baik-baik, tidak pernah ada pembagian uang. Ya, tidak akan pernah ada pembagian uang di ibadah. Karena keselamatan itu tidak bisa dibeli. Dengar baik-baik, keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu free, gratis ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah terus uang ini buat apa kak? Uang ini diperlukan untuk pekabaran Injil, untuk pembangunan gereja, untuk ngadain KKR. Kenapa kok Eagle Kids sering kali ngadain KKR? Kemarin barusan KKR, Holy Spirit My Best Friend. Kenapa kita ngadain KKR itu? Dengan KKR itu ada banyak jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa baru yang datang dan mereka diselamatkan. Kita mau belani, kita mau sediakan waktu, kita mau bayar harganya untuk ngadain KKR besar supaya banyak jiwa-jiwa yang datang dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk ngadain KKR itu butuh uang. Kita juga punya visi mendirikan 1.000 gereja yang kuat dengan 1 juta murid. Apakah mendirikan gereja itu dengan berdoa saja bisa? Bisa, tapi tetap nanti Tuhan kirimkan orang untuk membiayai membangun gereja. Kenapa perlu membangun gereja? Karena ketika kita membangun gereja, ada tempatnya seperti ini, maka Tuhan itu akan kirimkan jiwa-jiwa itu datang. Katakan amin. Amin. Kakak sendiri mengalami, kalian sendiri juga mengalami. Ketika ruangan Eagle Kids yang ruangannya diperbesar, Tuhan kirimkan semakin banyak jiwa. Kalau kita perbesar lagi, kakak kok percaya, Tuhan juga akan kirimkan semakin banyak anak-anak datang ke ruang ibadah kita. Amin. Butuh yang namanya dana. Kak, tapi aku loh masih belum bekerja. Aku ini belum punya uang kak. Gak punya. No, belum kerja, gak punya saku. Ya paling dikasih sama mama buat beli jajan aja. It's okay, gak apa-apa. Gak usah menunggu kamu nanti sudah besar, sudah punya uang, baru kamu kasih persembahan kepada Tuhan. No, selain persembahan setiap minggu, ini kalau kalian setiap minggu kasih persembahan, ya kan? Selain ini, dari uang sakunya kalian bisa sisihkan, mungkin ya gak 5.000. Kak aku cuma satu hari uang sakuku sisanya 2.000. It's okay enggak apa-apa, 2.000. Masukin. Besoknya lagi 2.000 lagi kak, it's okay. 5 hari sudah jadi 10.000. Wow. Kakak dulu ingat ya, ini barusan ingat nih. Kakak dulu waktu kecil, kakak tuh diajarin nabung untuk pembangunan gereja.
Jadi ada celengan-celengan gitu ya, celengan-celengan terus dimasukin uang koin. Nanti uang koinnya itu dibawa ke gereja. Eits, dengar, Gereja Mawar Sharon tidak meminta sumbangan untuk pembangunan gereja. Sudah ada, sudah tercukupi semua untuk pembangunan gerejanya, sudah tercukupin. Tapi kakak mau share kepada kalian untuk punya hatinya memberi untuk pembangunan gereja itu berbeda. Ketika kamu mungkin cuma bawa uangmu yang sedikit, kamu persembahkan, Tuhan, aku mau dukung visi membangun gereja yang kuat dengan uangku yang tidak seberapa ini Tuhan. Aku mau memberikan buat Tuhan. Tuhan happy banget. Mungkin nilainya nggak seberapa, tetapi ketika kita memberi, tahu enggak, ini sangat berharga. Uang persembahannya kita, persembahan kalian untuk pembangunan gereja itu sangat berharga bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat ya, bukan gereja meminta sumbangan ya, dengar baik-baik, bukan. Tetapi tangkap hatinya, mau memberi untuk jiwa-jiwa. Mau memberi untuk membangun visi Tuhan. Mau memberi untuk membangun gereja. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan semakin banyak. Amin. Nanti kalian bisa praktekkan waktu minggu depan, kalian kalau mau memberikan persembahan, it's okay. Kak, kalau aku nggak dikasih uang persembahan, kalian nggak memberi, it's okay juga. Tapi terasakan bagaimana Tuhan itu bekerja lewat apa yang kita lakukan dengan pemberian kita. Kita alami sendiri, sukacitanya. Amin. Yang ketiga, D yang ketiga, kalau yang pertama tadi doa, yang kedua dana. Yang ketiga adalah, enggak cuma ya berdoa, terus kemudian ngasih persembahan aja. Ini yang harus kita lakukan dan yang penting untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah daya. Daya itu apa? Daya itu adalah usaha. Praktek, kita mau melakukannya. Contohnya ketika ada KKR nih. Ada KKR kemarin terakhir apa? Holy Spirit my best friend, ada brosurnya. Maka kita nggak hanya terima brosur kemudian kita lipat, kita simpen di dalam Alkitab aja, enggak. Tapi ketika kita terima brosur ini, oh hati kita nggak tahan. Siapa ya? Satu brosur ini, siapa yang akan terima? Kalian tumahin tangan berdoa, Tuhan aku berdoa untuk siapa? Temanmu yang belum datang, yang belum ibadah, temanmu yang belum ikut CG, siapa? Tumahin tangan dulu, berdoa untuk Stefani Tuhan. Berdoa untuk Stefani, teman sekolahku yang belum ikut CG, yang belum ikut ibadah Tuhan. Aku mau kasih ini, aku berdoa. D yang pertama, aku berdoa Tuhan jamah hatinya supaya dia mau tergerak ikut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mau bayar harganya. Ya, kalian ngajak, datengin temanmu. Stefani, aku ada acara nih, kamu datang ya. Kalau ini sekarang enggak ada KKR, enggak apa-apa. Kamu datang, besok datang ya ke ibadah Eagle Kids. Datang ya ke CG ya. Mungkin kalian perlu yang namanya dana. Bukan dengan persembahan ke gereja, tapi apa? Besok tak ajak ya. Bareng-bareng aku tak jemput ya. Gimana ya? Nanti minta sama mama sama papa untuk nganter ke rumah temenmu, jemput temenmu. Nah itu juga adalah daya, upaya, usaha untuk supaya temenmu bisa datang ke ibadah atau ke CG. Atau kalau kalian punya linknya CG, ya punya linknya CG, terus diapain? Linknya CG di-share. Ada CG online loh, kamu ikut ya nggak apa-apa. Ikut join dulu Zoom-nya nggak apa-apa. Terus nanti waktu di Zoom-nya itu, nanti kamu bisa lihat gimana serunya CG-ku. Ya, gimana serunya ibadahku, ibadah Eagle Kids-ku. Ayo datang. Bergerak, praktek, berusaha, melangkah. Dan kalau ditolak, kalau temanmu enggak mau, jangan menyerah. Terus lakukan itu, terus ajak terus sampai dia hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Hatinya dilembutkan oleh Roh Kudus dan dia mau. Sampai hari ini kakak punya ada satu nama VIP. Ya VIP itu very important person yang kakak ajak ke CG. Sampai hari ini belum mau dia. Tapi kakak selalu bilang ini, ayo hari Selasa ini ikut CG. Sorry ya gak bisa aku. It's okay gak apa-apa minggu depan ya gitu.
belum sih ya, besok-besok aja. Iya, oh seru loh di CG, orangnya baik-baik. Ini kan soalnya kakak dewasa, orangnya baik-baik. Ayo datang ya, tak ajak lagi. Sudah 3 minggu ini dia sudah menolak. Selasa depan kakak ajak lagi. Sampai dia benar-benar mau digembalakan. Ya, dia mau. Tidak menyerah, ada usaha yang dilakukan. Sebentar lagi bulan Oktober kita akan ada yang namanya CG Fun. Siapa yang belum ikut ke CG? Ya hari gini belum ikut CG. Ya belum ikut CG, ayo gabung di CG. Ya kalian bisa nanti di ending ada link untuk join ke CG. Tapi kalau kalian sudah ikut CG, ajaklah teman-temanmu yang belum ikut CG untuk datang di CG Fun. Bulan Oktober nanti ada CG Fun, CG yang seru, CG yang khusus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ajaklah teman-temanmu itu. Kenapa perlu kita yang mengajak? Karena yuk kita mau baca ayatnya di Roma 13. Ini ayat firman Tuhan sendiri yang ngomong. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita mau baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kakak bacakan. Kalian baca sendiri di rumah dengan suara yang keras ya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, ayat ini mengatakan orang itu tidak bisa datang langsung tiba-tiba ke CG kalau tidak ada yang mengajaknya. Dulu kakak juga awalnya datang ke CG tahu, karena ada satu orang temannya kakak itu yang selalu ngajak ketemu. Sudah ikut CG ya? Belum. Saya repot, ayo ikut CG. Akhirnya kakak juga ikut CG karena ada orang yang mengajak, ada orang yang kasih tahu, memberitahu tentang CG kepada kakak. Dan akhirnya kakak juga ikut join bersama-sama dengan sukacitanya beribu-ribu orang yang sudah ikut CG. Ayo, jadilah orang yang seperti tadi. Menceritakan, mengabarkannya. Dan hari ini kakak mengutus kalian. Ayat yang tadi. Bagaimana mereka dapat memberitakan jika tidak diutus. Hari ini Kak Yeni mengutus setiap anak-anak Eagle Kids untuk pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semakin banyak orang. Catat namanya baik-baik. Siapa nama, lihat temanmu sekolah, teman kelas. Siapa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang belum ikut ibadah? Siapa yang belum ikut CG? Catat namanya baik-baik. Kemudian tulis di satu kertas. Berdoa untuk nama-nama itu. Kemudian nanti minggu depan waktu CG Fun, Oktober, ajak mereka untuk ikut ke CG Fun. Ke dalam CG. Minggu depan ajak dia untuk datang ke ibadah Eagle Kids. Mau? Hari ini kakak mengutus kalian untuk pergi dan menceritakan kabar baik ini. Kabar baik jangan ditahan-tahan. Ceritakan kepada semakin banyak orang. Amin. Ayo semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, I want to tell about Jesus. Sama-sama ya, 1, 2, 3. I want to tell about Jesus. Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Ayo semuanya lipat tangannya. Taruh tangan kalian di dada seperti ini. Katakan, aku mau bercahaya. Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Aku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah
bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih. Amin. Kita mau jadi saksi, kita mau jadi terang, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Taruh tangan kalian di dada seperti ini ya Tuhan. Aku rindu Tuhan menjadi saksi-Mu seperti bintang-bintang yang bercahaya. Pakai kami Tuhan menjadi saksi. Pakai kami Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman yang belum percaya kepadamu. Tuhan, hari ini kami mau menyebutkan nama-nama. Coba sebutkan beberapa nama teman-temanmu yang belum percaya sama Tuhan. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya dengan suara yang keras. Kami berdoa Tuhan buat setiap nama-nama yang disebutkan oleh setiap anak-anak. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah setiap hati mereka. Tuhan yang akan menjamah melembutkan setiap mereka. Dan Tuhan kami percaya mereka akan mau Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka mendengar kabar sukacita ini. Tuhan kami juga mau melangkah Tuhan. Kami akan mendukung visi Tuhan dengan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Dan kami juga mau melangkah bersama-sama. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengajak sebanyak mungkin teman-teman kami untuk datang Tuhan ke ibadah Eagle Kids, ke CG-CG kami Tuhan. Dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada setiap mereka. Dan kami percaya mereka akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu sukacita, betapa indahnya orang yang membawa kabar sukacita. Kami mau merasakan sukacita ketika ada satu teman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami akan ikut bersukacita bersama-sama dengan malaikat-malaikat di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Urapi Tuhan setiap lidah mulut mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan mereka diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka berbicara menceritakan tentang kebaikan Tuhan, maka orang itu akan dijamah, orang itu akan menerima Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di dalam nama Yesus. Syakara mayara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Sikira bare 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 bare. Terimalah berkat. Hati akan jiwa-jiwa. Hati akan jiwa-jiwa. Terima berkat. Hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima itu. Mulai hari ini kau akan suka untuk bercerita kepada Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang terbaik. Dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyertai setiap pemberitaan Injil disertai dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. God bless you.
donatnya enak sekali dan lembut sekali. Iya, emang ya, kalau kabar gembira itu nggak bisa ditahan-tahan. Pasti kita mau cerita ke orang lain. Wah, kenapa Cibi? Sebenarnya teman-teman, aku punya kabar gembira lagi. Tapi Kenapa? aku berencana untuk kasih tahu kalian nanti malam. Lah, kenapa harus tunggu sampai nanti malam sih? Ceritain sekarang aja. Oke. Jadi besok kan libur. Kamu kan udah bilang itu tadi. Nah, karena besok libur, aku dan keluargaku akan pergi ke taman bunga. Tapi papaku tuh menyuruh aku untuk mengajak kalian. Yeay! Kita jalan-jalan deh. Iya, kenapa kamu tahan-tahan kabar gembira ini? Iya, makanya. Ya udah deh, besok kita semua pakai topi ya. Iya, nanti aku siapkan minuman yang dingin buat kita minum barengan. Wah, mantap. Ternyata benar ya, kalau kita menceritakan kabar yang menggembirakan, maka orang-orang di sekeliling kita pasti ikut gembira. Aku juga happy melihat kalian semuanya happy. Iya. Ya. Ayo kita siap-siap untuk jalan-jalan besok. Tunggu dulu. Sepertinya Kiki ada yang mau diceritain deh. Iya, teman-teman, kalau kalian punya kabar gembira, jangan ditahan ya. Ceritain aja ke semua orang supaya mereka juga ikut bersuka cita sama-sama kita. Apalagi kalau kabar gembiranya itu tentang Tuhan Yesus. Jangan ditahan-tahan, cerita ke semua orang yang kalian bisa. Supaya banyak orang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. You must tell about Jesus. Yuk katakan sama-sama. You must tell about Jesus. Nah, ayo kita siapin barang-barang untuk besok. Oke. Tunggu, kita belum say goodbye ke teman-teman. Bye-bye, see you and God bless you. Bye-bye. Tunggu.